Waalaikumsalam, Bu Dwi Puspita. Gimana kabarnya ini kok tumben hari ini kok menghubungi saya untuk kita melakukan Google Meet? Ada apa gerangan ini? Iya, Bu, sebelumnya mohon maaf nggih, Bu, ini Ibu sedang, sela waktu nggak ini, Bu? Alhamdulillah ini baru saja selesai mengajar, Bu. Nggih, Jadi maaf kita tadi bisa saya berkomunikasi. nggih, tadi maaf saya WA nggih, Bu, saya ingin ingin, sharing sama Bu Rini, pengen cerita gitu, takutnya sih mengganggu, tapi kalau Ibu selong ya alhamdulillah, ada sesuatu hal, Bu, yang ingin saya sampaikan, terus saya mau minta pendapat juga. Oh, iya iya. Saya juga tadi, kaget ini tumben-tumbenan Bu Dwi Puspita punya project apa atau ada apa ini wong biasanya juga ayem-ayem saja kok tumben mau, sharing dengan saya. Oke, baik kalau begitu, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Bu Dwi Puspita? Iya, Bu. Jadi gini, Bu, saya tuh, bingung, Bu. Kemarin kan Pak Kepala Sekolah itu dawuh ke saya, kalau peringatan Hari Guru Nasional kan sebentar lagi ya, Bu, Oke, November. Nah, itu kan ada lomba menyanyi untuk guru-guru se-Kabupaten Purworejo. Nah, itu Pak Kepala Sekolah itu menunjuk saya untuk ikut lomba itu, Bu. Nah, saya itu bingung bingung gimana ya, mau diambil tidak, saya belum berani memberikan jawaban, Bu, saya takut juga. Saya tuh pengen cerita itu sama Bu Rini. oh gitu. Berarti, ini tugas baru untuk Bu Puspita nggih dari kepala Nggih sekolah untuk mengikuti, kegiatan lomba nyanyi di kabupaten. nggih, Bu. Tapi sepertinya Bu Puspita juga sudah sering nyanyi kalau, di sekolah sudah ada event-event. Lah yang dirasakan Bu Puspita kira-kira bagaimana? Kok sepertinya sedikit bingung gitu loh. Nggih, kalau nyanyi itu gini, Bu, jadi saya seneng nyanyi, Bu, seneng, tapi saya tuh belum pernah kalau ikut lomba, apalagi antar guru-guru gitu loh, Bu, kayaknya, "Hah? Antar guru?" Kayaknya tuh, eee, masih bingung lah saya, Bu, gitu. Saya belum pernah ikut lomba antar guru. Terus saya lihat juknisnya setelah diparingi sama Pak Kepala itu, jenis musiknya itu pop, Bu. Jadi kalau saya kan Oh. sukanya dangdutan, Bu. Jadi saya takut tuh kalau terus judul lagunya itu juga saya belum tahu, judul lagu ini, eee, liriknya seperti apa, bahkan saya belum pernah mendengar nadanya, Bu. Nah itu, saya takutnya, aduh bisa enggak ya nanti, nah itu, Bu. Terus saya pikir lagi, kayaknya teman-teman di sekolah saya itu kan memang banyak yang senang nyanyi, Bu, bukan hanya saya. Terus kayaknya tuh bagus-bagus, Bu, kalau ada event-event kayak pas kemarin, pengajian itu ada yang memang ikut Bapak Ibu guru itu ada yang ikut tim hadroh anak-anak, terus pas ada pentas seni, itu juga ada ibu guru yang menyumbangkan lagu. Nah, berarti kan yang lebih pintar dari saya banyak, Bu. Berarti Gitu, Bu. kalau saya bisa melihat itu sedikit kurang percaya diri ya, Bu, ya? Untuk nanti, mewakili dari, kelas apa, kelompok Sekolah. sekolah kita untuk nanti maju di tingkat kabupaten. Iya, Berarti nek Bu. dari genrenya itu nanti, bukan dangdut nggih, tapi pop? Bukan, Bu. Iya, Bu. Jadi Oh, jenisnya itu pop, ada lagu wajib sama pilihannya. ada lagu Terus aja. iya, saya kan nggak pede, Bu, takutnya nanti terbawa cengkok dangdut gitu loh, Bu. Terus Oh, materinya, liriknya saya juga belum paham, nadanya juga belum paham gitu, Bu. kalau misalnya, di apa, di Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun sebelumnya, itu sudah sering melakukan ada lomba itu apa tidak, Bu? Nah, kemarin itu kan 2 tahun itu pandemi Covid ya, Bu. Jadi tidak ada, lomba menyanyi, tidak ada lomba untuk memperingati Hari Guru. Terus kalau yang tahun kemarin saya tuh ikut lomba, tapi bukan menyanyi, Bu. Saya ikutnya lomba voli. Jadi untuk nyanyi saya tidak tahu. Oh gitu, nggih nggih Nggih, nggih. Bu. Berarti masih ada, rasa kurang percaya diri untuk Nggih, betul, Bu. mewakili dari teman-teman. Nah, Nggih. kira-kira
kalau, Bu Puspita berarti, begini Bu Puspita dapat disimpulkan berarti, kepala sekolah sudah memanggil Ibu, itu kan, kepala sekolah sudah memandang bahwa Ibu itu yakin bisa dan pasti bisa. Dan saya juga sudah sering mendengar Ibu ketika menyanyi, ada kegiatan perpisahan, ada kegiatan, kelas meeting, itu Ibu selalu menyumbangkan lagu-lagu dan saya rasa itu, eee, memang Bu Puspita itu yang memang harus mewakili dari sekolah kita dan lebih lebih, apa ya, lebih pantas untuk nanti tampil di tingkat kabupaten. Lah, kalau misalnya rasa percaya diri kurang percaya diri itu masih muncul, lalu kira-kira bagaimana supaya nanti lomba itu, Ibu itu bisa siap lagi, untuk tampil di lomba di PGRI kabupaten? Nggih, Bu. Eee, apa ya, saya sih berpikirnya gini, Bu, Pak Kepala Sekolah, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak mungkin memberikan tugas kalau, istilahnya tidak saya tidak bisa gitu ya, Bu. Tapi kembali lagi karena saya kurang percaya diri itu nggih, mungkin saya harus mempelajari dulu ya, Bu, materinya. Apa sekarang kan di YouTube banyak ya, Bu. Jadi saya harus belajar dari YouTube untuk jenis lagunya apa, terus saya catat liriknya, saya pelajari, sambil saya dengarkan nadanya. Gitu mungkin ya, Bu, yang Mmm. pertama? Iya iya, heeh, betul, Bu. Nanti kira-kira kalau sudah mendapatkan jenis genrenya apa yang akan dilombakan, itu bisa dengan, cari referensi di YouTube seperti yang Bu Puspita tadi, ungkapkan atau mencatat liriknya, itu sudah bagus sekali. Dan sepertinya masih ada cara lain lagi, Bu, untuk itu, untuk Ada, memantapkannya lagi. gini, Bu, kalau itu dari YouTube, terus nanti kalau saya sudah hafal, terus kan teman-teman saya juga banyak yang pinter nyanyi, Bu. Kalau Iya. saya minta minta diajari sama temen, itu, terus setelah minta diajari atau belajar bareng, nanti saya nyoba nyanyi, terus ditungguin sama sama temen, sama Pak Kepala Sekolah untuk ngasih masukan ke saya, gitu gimana, Bu, ya? Oh, ide bagus itu, bisa memanfaatkan ruang yang ada di ruang OSIS itu kan ada mic, ada yang biasa digunakan Nggih untuk anak-anak latihan. Nah itu, nggih. bisa dimanfaatkan juga itu. Nah, Ibu, berarti Oke. nanti saya, mencari waktu, kemudian saya Mhm, menghubungi Pak Kepala Sekolah dan teman saya, oke. kebetulan Bu Ika itu juga pinter nyanyi, nanti untuk memberi masukan ke saya gitu ya, Bu? Iya. Oh iya, Bu, kalau itu kan besok sebentar lagi itu kan ada, ulang tahun sekolah. Terus kalau Oke. nanti ada pentas seni anak-anak, terus saya nyoba lagu itu, saya tampilkan di depan anak-anak gitu ya, Bu? Oh, bagus Kira-kira sekali itu. sebelum lomba Itu saya bagus. tampil gitu, Bu, ya? Iya, karena itu juga bisa menguatkan, mental dan rasa percaya dirinya Ibu itu menurut saya. Oke, nggih, baik baik, Bu. Bagaimana? Nggih, Bu, baik, Bu. Jadi saya mantapkan untuk saya ikut, eee, lomba nggih, Bu. Nggih, saya selalu mendukung, pokoknya Siap, harus Bu, semangat. Lah, siap, Bu. selanjutnya kalau sudah, nanti punya cara-cara, trik, rencana yang sudah Bu Dwi Puspita kemukakan tadi, langkah selanjutnya yaitu kira-kira, tanggung jawab atau komitmen apa yang akan Ibu Puspita lakukan untuk bisa nanti, tampil dengan maksimal dan Nggih memberikan yang terbaik? nggih, Bu. Jadi, lombanya itu kan di awal November nggih, Bu, peringatan Oke. Hari Guru. Jadi nanti untuk bulan Oktober ini saya akan berlatih, 1 minggu ini untuk menghafalkan lirik dan nada dari YouTube. Kemudian minggu depan saya akan menghubungi Bu Ika dan Pak Kepala Sekolah untuk, nunggoni saya ketika latihan memberikan masukan itu. Kemudian, saya akan tampil nanti di akhir akhir November, itu kan kebetulan pas ulang tahun sekolah ya, Bu. Jadi nanti saya akan tampil di depan anak-anak, untuk ngelatih mental saya gitu, Bu. Supaya nanti ketika awal November itu saya sudah siap untuk maju lomba, gitu, Bu. Itu sudah, rencana komitmen yang bagus untuk nanti persiapan pada lomba, nyanyi, yang diadakan oleh
PGRI tingkat kabupaten. Siap, Bu. Berarti dari rangkaian kita masih punya waktu, Bu Puspita masih punya waktu sekitar hampir 1 bulan ya Bu, Nggih, untuk Bu, 1 bulan. terus berlatih, nggih, untuk terus berlatih menyanyi dan saya yakin Bu Puspita pasti bisa dan ternyata Bu Puspita malah sudah bisa memecahkan masalah sendiri. Eee, Siap, Bu. Nggih, sudah bisa memecahkan masalah sendiri dan saya juga lihat dari tampilannya Bu Puspita sudah semakin percaya diri, nggih, sudah semakin percaya diri, dan saya selalu mendoakan yang terbaik. Semoga apa yang sudah menjadi komitmen Bu Puspita tadi, kira-kira untuk mewujudkan komitmen itu, Bu, kira-kira membutuhkan bantuan teman atau orang lain atau tidak itu? Ih, banyak itu, Bu. Berarti saya kan membutuhkan Pak Kepala Sekolah untuk nanti sebelum saya tampil. Oke. Kemudian saya membutuhkan teman-teman guru, kayak tadi ada Bu Ika, kemudian ada Pak Nugroho itu yang pinter nyanyi, untuk nanti memberikan masukan ke saya. Ini juga membutuhkan anak-anak, Bu, ketika saya tampil bagaimana respon mereka kurang apa, seperti itu, Bu. Oh, nggih nggih. Lalu kira-kira, Bu Puspita membutuhkan teman ndak itu untuk nanti, apa, selalu mengingatkan progresnya hingga, 1 bulan ke depan sampai hari H, jangan sampai rencana-rencana yang sudah Bu Puspita tadi sampaikan itu terlewatkan, begitu. Saya membutuhkan itu, Bu. Nanti saya dengan Bu Ika yang kebetulan pinter nyanyi, nanti Oke saya akan menyampaikan, jadwal latihan dalam 1 bulan, supaya nanti kalau oke. saya agak lupa, Bu Ika bisa menyampaikan atau mengingatkan saya, "Bu, sudah waktunya, latihan ditungguin," atau "Sudah waktunya untuk tampil di depan anak-anak, persiapan untuk lomba," seperti itu, Bu. Oh, nggih nggih. Berarti nanti, bisa menghubungi bareng-bareng Ibu nggih sama Bu Puspita nanti untuk menyelesaikan dari challenge-nya Pak Kepala Sekolah untuk mewujudkan, eee, dan saya selalu berdoa Bu Puspita, semoga dalam ajang perlombaan ini nanti Bu Puspita bisa membawa nama baik sekolah kita, Amin ya, amin, Bu. mendapatkan juara, Amin. pokoknya saya terus, memotivasi dan memberi semangat dari belakang. Semangat terus ya Bu Puspita ya. Siap, terima kasih, Bu. Senang sekali saya rasanya, Bu, hari ini. Nggih. Ini Bu Puspita masih ada jam lagi untuk mengajar? Kebetulan sudah selesai, Bu. Nggih, jadi saya Oh. menghubungi Bu Rini tadi. Terima kasih nggih, Bu, atas waktunya. Saya jadi ada, apa ya, ada teman untuk cerita, kemudian saya jadi lega juga nggih, Bu. Oh nggih, berarti bagaimana perasaan Bu Puspita ini setelah sharing-sharing ketemu saya? Tadi kan bingung, Bu, awalnya bingung, "Aduh saya mau ambil tidak ya, mau ambil tidak, ada tugas seperti ini," kan awalnya bingung. Setelah sharing Nggih. sama Bu Rini, dapat dapat ini kan, saya langkah-langkah saya mau bagaimana, ya saya lega, Bu, dan senang, terus tambah semangat, Bu, saya, tambah semangat, tambah yakin, nanti bisa maju lomba gitu, Bu. Alhamdulillah kalau, kita saling memberi manfaat, Ibu. Jadi Bu Puspita Amin. memberi manfaat untuk saya juga, semoga bermanfaat untuk Bu Puspita, untuk semakin menguatkan, Siap. nggih, untuk Nggih, semakin amin. menguatkan dengan project yang sedang akan dilalui oleh Bu Puspita, nggih. Amin, siap. Terima kasih nggih, Bu. Mungkin itu saja yang saya sharing-kan sama Bu Rini. Terima kasih sekali. Saya pamit Nggih. dulu nggih, Bu. Sampai berjumpa lagi, Nggih, Bu. terima kasih, nggih, semoga Nggih, sehat selalu. assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Apakah langsung bergantian? Oh ya, oke, baik. Assalamualaikum Bu Puspita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, monggo Bu, ini, tumben Bu Rini hari ini menghubungi saya. Tadi, sempat telepon saya tapi tidak terangkat, Bu. Mohon maaf saya baru di kelas. Bagaimana, Bu? Ada apa? Iya Bu Puspita. Jadi, mohon maaf tadi saya langsung telepon begitu saja. Nggih. Saya, kira Bu Puspita, masih ada jam kosong, ternyata sudah di kelas nggih Bu, nggih. Tapi saya tadi sudah WA Ibu loh, sudah WA, tentang maksud dan tujuan saya. Belum sempat saya buka, coba saya buka dulu WA-nya, Bu.
Oh, Oh, lebih iya sempat iya, dulu. ini baru nggih, karena saya baru keluar kelas, terus ini baru menyimak, iya ada WA-nya Bu Rini, mau Nggih bertemu nggih. secara maya. Oh boleh Bu, monggo Bu. Nggih nggih. Mohon maaf loh, Bu, ini saya terus, minta untuk bertemu secara maya karena, sepertinya waktu dan tempat kurang memungkinkan. Nggih, Nggih, gimana Bu? begini Bu Puspita, saya itu, Nggih, akhir-akhir ini kok merasakan ada hal sesuatu yang kurang gitu loh Bu Puspita. ada hal yang kurang, apa Ya, itu Bu? dalam Bisa saya bisa mengajar cerita? Bu Puspita. Ya, Oh, nggih ada nggih, sesuatu hal yang kurang dalam saya mengajar. Jadi, saya kan mengajarnya kan di kelas TKPI nggih, Bu, nggih, Teknika Kapal Penangkap Ikan. Anak-anaknya tuh TKPI, cowok semua, Bu. Anak-anaknya kelas itu cowok semua, ya. oh nggih, Cowok, tinggi, besar, kekar, seperti itu. Kemudian, ketika saya mengajar, itu kok saya masih menemukan anak saya itu masih ada yang tidur, kemudian, sedikit masih ada yang beberapa anak sih, satu atau 2 itu, saya melihat kok HP-nya itu landscape begitu, Bu, dan saya pikir apa anak itu main mmm, game gitu, oh iya, nggih nggih, kemudian dan masih ada lagi Bu Puspita, itu anak itu masih belum bisa fokus, belum bisa konsentrasi, gitu. nggih nggih, berarti Ibu ingin Mhm. sharing tentang, selama mengajar Ibu itu ada kendala gitu anak-anak nggih, Bu? Nggih, iya, saya itu mau Mmm, sharing-sharing sama Bu Puspita karena Bu Puspita, ketika mengajar di kelas itu kok selalu anak-anak itu semangat, anak-anak itu selalu riang, senang dan bahagia. Maka dari itu saya, nggih. eee, mencoba untuk kita sharing-sharing, masih adakah yang salah dari saya, seperti itu, bagaimana? Baik baik, Bu. Nggih, kalau tadi melihat situasi kelas nggih, situasi kelasnya Bu Rini, itu kan, kelasnya cowok semua. Mungkin agak susah ya, Bu, kalau apa ya, mengatur suasana cowok-cowok, apalagi sudah SMK itu, sehingga jadi kurang kondusif. Nah, kira-kira, Bu, menurut Ibu, apa saja sih kendala kok anak-anak, kurang fokus, kurang kondusif ketika mengikuti pembelajarannya Ibu? Atau mungkin karena saya kan ngajarnya bahasa Indonesia ya, Bu Bahasa Puspita. Indonesia, nggih. Oke, mungkin anak juga sudah merasa jenuh bahasa Indonesia itu dipelajari dari SD, SMP, SMA, ketemu lagi dengan bahasa Indonesia, di mana materinya hanya Mmm, itu-itu saja. Puisi, ada cerpen, kemudian ada teks LHO dan sebagainya. Nah, mungkin anak-anak itu merasa sudah bosan, dengan materi-materi itu, kemudian atau juga anak merasa, eee, ya kurang tertarik ya, Bu, ya, dengan, iya pembelajaran yang iya. saya lakukan. Oh, jadi ada jenuh, kemudian bosan, kurang tertarik. Nah, kalau anak-anak itu kurang tertarik berarti apa bagaimana selama ini pembelajarannya Ibu di kelas? Ya, pembelajarannya saya sih masih, belum masih saya yang banyak menguasai di dalam pembelajaran itu. Jadi masih teacher Mmm, student di sini, Bu. Saya oh masih begitu, teacher 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 kok teacher center, student, maksudnya ya masih teacher teacher center. center. Jadi iya, Mmm, masih saya menggunakan kadang ceramah, kemudian masih anak juga ceramah begitu, Bu? Oh, iya iya. kemudian masih ini, apa, mengerjakan tugas juga masih menggunakan kertas. Di Oh, buku nggih nggih gitu, nggih. terus nanti Mmm. dikumpulkan, kemudian, sepertinya masih masih belum berbau-bau teknologi yang saya gunakan sih, Bu. Oh begitu. Jadi, Ibu masih merasa berpusat pada guru, kemudian masih klasikal nggih, Bu, masih pakai kertas seperti itu nggih. Oke, Bu. Nggih. Jadi kalau dari apa yang Ibu sampaikan menarik, Bu, menarik. Apalagi untuk anak-anak yang sudah besar-besar nggih, tingkat SMA, cowok-cowok pula, mungkin bosen, mungkin jenuh, kurang menarik jadinya. Nah, kira-kira, Bu, menurut Ibu, supaya pembelajaran bahasa Indonesia ya, mapelnya Bu Rini itu bisa menarik, sesuai dengan, kondisi anak-anak, apalagi cowok-cowok di kelas TKPI tadi, kira-kira Ibu punya cara, punya, model pembelajaran atau punya media, atau strategi apa, Bu, untuk supaya menarik bagi anak-anak, Bu? Bagaimana ya Bu Puspita, misalnya dari anak-anak yang menggunakan HP itu,
untuk sebagiannya kan mereka untuk main game, bagaimana kalau HP itu kita manfaatkan untuk, pembelajaran begitu. Jadi, kira-kira kalau menurut Bu Puspita, kalau pembelajaran menggunakan teknologi, kemudian memanfaatkan HP, mungkin juga nanti, bisa mengalihkan perhatian anak sih, dari yang HP itu hanya dimanfaatkan untuk game, tapi bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas. Kemudian, Mmm. nanti atau saya buat berkelompok saja ya, Bu. Kalau misalnya Oke, Bu. anak-anak, nanti saya buat, dengan model pembelajaran yang lain, misalnya saya sih kemarin, eee, membuka-buka referensi tentang model-model pembelajaran itu, Bu, ada, project based learning. Nah, Oh, berbasis PBL ya, Bu, project ya? PJBL. Nah, itu kan di dalam PJBL. PJBL itu kan, anak-anak berkelompok itu, Bu. Nah, bagaimana ya kalau nanti misalnya dengan, model pembelajaran project based learning ini dan anak dibuat berkelompok. Mmm, nampaknya menurut saya ide bagus, Bu. Jadi, Ibu melihat bahwa anak-anak itu kan banyak yang membawa HP, mungkin malah sudah semuanya nggih, Bu? Karena anak-anak sudah SMK itu kan hampir semuanya pasti pegang gadget, pakai HP. Kemudian nanti, dibuat HP itu untuk pembelajaran, nampaknya itu ide bagus malah, Bu, daripada hanya, klasikal ngoten nggih, Bu. Nah, selain project based learning pakai HP untuk pembelajaran, ada lagi, Bu, mungkin, ide dari Bu Rini untuk supaya lebih menarik untuk anak-anak? Eee, ya itu tadi, Bu, mungkin, memanfaatkan teknologi dari yang tadinya itu paperless, nanti Nggih. nanti kalau misalnya saya ganti dengan software aja dan memanfaatkan aplikasi Canva untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini kan saya ini, Bu, apa, masih bingung dengan, materi teks LHO. Jadi, teks LHO itu kan biasanya, teks LHO itu biasanya kan anak-anak membuatnya itu, kurang kreatif. Kurang kreatifnya, Mmm. paling hanya meliputi, apa, misalnya membuat mie instan, memasak telur dadar, kok teks LHO, teks prosedur, Bu, maaf lupa, Oh, teks teks prosedur, iya, prosedur. Itu prosedur materinya nggih, Bu? Teks mhm, prosedur nggih? materinya, iya, itu Mmm, membuat, telur dadar dan sebagainya. Nah itu, mungkin apa nanti saya bisa berkolaborasi juga dengan guru-guru produktif yang lainnya. oh nggih. Berarti selama ini kalau teks prosedur di materi bahasa Indonesia itu hanya anak-anak diminta untuk menjelaskan secara prosedural, kemudian ditulis atau diketik, nanti mengumpulkannya hanya berbentuk kertas gitu nggih, Bu? Nggih, Ah, iya, berarti ide bagus, Bu, tadi Ibu sudah, mau menggunakan HP, kemudian nanti dibuat dalam bentuk Canva nggih, untuk nanti nggih, dikumpulkan bentuknya, proyek secara kelompok, nampaknya akan lebih nggih, menarik begitu nggih, Bu? nggih 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 nggih. Nah, rencananya bagaimana, Bu, itu? Nanti pelaksanaannya mau kapan? Jadi, di dalam minggu ini, itu kan, saya sudah mulai masuk di materi itu, Oke, minggu ini teks mulai materi, prosedur. nggih. Ya rencananya, saya akan membuat, untuk materi teks prosedur itu karena anak saya adalah anak SMK, jadi nanti saya kaitkan dengan materi produktif saja, Ibu, gitu. Jadi anak-anak akan saya bawa ke bengkel Nggih. itu, ya supaya nanti mereka tidak membuat prosedurnya memasak mie instan, Oh, memasak iya telur iya. dadar, kemudian menanak nasi. Nah, bukan hal yang semacam itu, tapi nanti biar anak terinspirasi untuk membuat prosedur dari alat-alat praktik yang ada di bengkel, Oh, seperti itu. begitu. Oh, nggih, Bu, ini malah sudah bagus, Bu, artinya selain memakai HP untuk pembelajaran, nah nanti pakai Canva untuk pengumpulan tugasnya, Ibu juga, membawa anak-anak langsung ke bengkel untuk melihat atau praktik membuat teks Nggih, prosedurnya itu sudah mengalami langsung gitu ya, Bu? nggih, Iya, baik. Kira-kira, nggih. Bu, eee kan di minggu-minggu ini nggih sudah masuk ke materinya. Nah, Ibu perlu bantuan siapa selain, dalam pembelajaran Bu Rini dan anak-anak untuk proses, pembelajarannya, Bu? Ada tidak yang Eee, dimintai bantuan? nanti yang saya mintai bantuan itu ada teman satu MGMP, eee 2 di sekolah saya itu ada 3 guru bahasa Indonesia. Oh, nggih. Nanti kita akan membuat grup, Bu. Kita akan membuat grup saja,
untuk kita saling mengingatkan tentang project yang akan kita laksanakan nanti, Bu. Jadi, eee, kita akan, bareng-bareng saling mengingatkan, oh misalnya, oh minggu ini kita sudah, mulai masuk, kemudian, langkah yang pertama, oh berarti anak-anak kita bawa ke bengkel di jurusan masing-masing, Mhm. kemudian nanti setelah itu, anak akan berkelompok melakukan, membuat teks prosedur itu, kemudian setelah berkelompok nanti akan membuat tugasnya melalui media Canva. Nanti biar kita, setelah membuat rencana tadi, nanti kita akan saling Oh. mengingatkan, begitu. Oke, baik, Bu. Ini nampaknya, dari apa yang Ibu bingungkan tadi, proses pembelajarannya yang masih monoton, klasikal, kemudian, belum menarik mungkin menurut anak-anak, ini Ibu malah sudah mendapatkan ide-ide untuk membuat media, kemudian untuk membawa anak-anak ke bengkel, kemudian ada kolaborasi dengan 3 guru bahasa Indonesia yang lain ya, Bu. Nah, ini bagus Nggih sekali, Bu. Saya pun tertarik, Bu, nampaknya nanti pembelajarannya akan beda. Beda nggih dengan pembelajaran, bahasa Indonesia yang sebelumnya. Begitu nggih, nggih. Bu? Semoga nanti anu ya Bu Puspita, anak-anak saya sudah tidak ada yang terlihat di dalam kelas, ada yang ngantuk, ada yang bermain gadget sendiri dan, kemudian masih ada yang ngobrol, kurang fokus, seperti itu. Saya bisa ini, Bu, saya bisa, memastikan nggih, kalau melihat dari alurnya, dari awal Bu Rini mengajar seperti itu, kemudian nanti akan dikemas seperti ini, insya Allah nanti anak-anak tertarik, kemudian kan karena sesuai dengan zaman itu anak-anak, akan memakai HP, kemudian praktek langsung, insya Allah akan lebih menarik, Bu. Saya doakan semoga lancar nggih, Bu. Oke, amin amin amin, ya Oke, Allah, akhirnya baik, saya Bu. mempunyai inspirasi baru untuk Iya, bagaimana Bu. menciptakan pembelajaran saya yang lebih menyenangkan. Mengingat akhir-akhir ini, semangat motivasi anak-anak itu masih kurang, makanya saya itu bingung harus bagaimana, harus sharing dengan siapa dan, saya juga pernah berada ngajar bersampingan dengan Bu Puspita dan suasana kelas Bu Puspita itu sangat riuh sekali, sangat Iya. Menyenangkan, jadinya saya pengen kita sharing-sharing sama Ibu, nanti saya untuk, dikuatkan, untuk diberi, inspirasi dan sebagainya, dan alhamdulillah, Siap dengan pertemuan kita pada hari ini walaupun di kelas maya, saya sudah muncul banyak ide untuk siap, nanti iya, bisa Bu. mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik dan Iya, jadi menyenangkan. kita berbagi nggih, Bu, saling berbagi. Jadi apa yang sudah, pernah saya lakukan di kelas, kemudian nanti Bu Rini juga saling sharing seperti itu, Bu. Gimana, Bu, sudah lega, Bu, perasaannya? Alhamdulillah Sudah saya nggak sudah bingung lagi nggih? iya, sudah tidak bingung lagi, sudah ada pencerahan, oh ternyata dengan model pembelajaran ini ternyata, oh ini juga bisa membuat anak tidak bosan, anak berlatih untuk berkolaborasi, untuk, bekerja sama dengan teman yang lain, di mana di dalam dunia kerja di SMK itu kan, dengan berkolaborasi. Nah itu sudah nanti sudah terlatih dari, ketika berada di masa sekolah. Kemudian ternyata dengan, tadi dengan teknologi, oh berarti bisa memanfaatkan HP itu selain untuk game juga untuk belajar juga. Jadi anak-anak yang nantinya, biasanya itu, gawai untuk, bermain game, tapi bisa teralih fungsikan untuk mengerjakan tugas, yaitu di Canva, dan Nah, lebih nggih, Bu. menarik tentunya. Siap, oke, Oke, Bu. terima kasih nggih Bu Puspita nggih atas perjumpaan hari ini. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Siap, sama-sama, Bu. Semoga Oke, saya obrolan kita kali ini ada manfaatnya dan jangan amin. sungkan-sungkan, Bu, kalau nanti ada sesuatu hal yang ingin, didiskusikan, ingin di-sharing-kan, nanti menghubungi saya. Insya Allah siap, Bu. Nggih, amin. Terima kasih, dan ini karena saya sebentar lagi sudah mau mengajar Ibu, jadi Siap, ya. saya mohon pamit. Terima kasih atas inspirasinya, semangatnya, semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin. Oke, Assalamualaikum Bu saling Puspita. mendoakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bu Rini. Oke.